Hai, selamat datang di Pora, podcast rakyat, karena kami adalah rakyat. Kali ini kita akan berbincang mengenai Ibu Inggit Garnasih, seorang perempuan, seorang ibu yang memiliki cerita sejarah yang menarik dan terlupakan. Bersama Kang Pramukti, saya Kiki Ahmad, dalam 30 menit ke depan akan berbincang mengenai ibu dan sejarah ibu yang berlokasi di Jalan Ibu Inggit Garnasih, Kota Bandung. Salam Kang Pram, sehat? Beneran nih, datang ke Ibu Inggit. Soalnya pas kesini banyak yang mau ditanyain tentang Ibu Inggit. Aman? Oke, aman. Kita ngobrol. Sudah? Nggak masuk? Nggak masuk? Aman. Let's go. Kang Pram, mau nanya nih terkait kan kemarin juga sudah belum lama ini kita ada pengangkatan pahlawan nasional nih. Yoi. Nah, dengar-dengar juga katanya bahwa Bu Inggit mau diajukan lagi sebagai pahlawan nasional. Gimana tuh menurut Kang Pram? Ya, kemarin juga saya dengar ada rumornya gitu. Rumornya emang mau dinaikin lagi. Cuman ada beberapa dilema sih sebenarnya. Pertama, dari aturannya Kementerian Sosial, sebenarnya ada batas pengajuan itu sampai 3 kali. Dan ibu tuh udah dibatas itu. Berarti ibu pernah diajuin dan udah 3 kali juga. Udah 3 kali dan gagal tiga-tiganya gitu. Okay. Yang terakhir malah saya ikut tahun 2023 saya lupa. Itu gagal. Nah, nggak tahu nih apakah memang masih bisa diusahakan untuk dinaikkan atau enggak. Ini buat saya sih nggak penting amat ya. Yang penting mah masyarakat tahu value-nya ibu. Tapi ya kita lihatlah nanti. Jadi kira-kira apa yang dilakukan teman-teman atau mungkin kita atau dinas terkait di Bandung atau di Jawa Barat untuk bisa lagi mencoba mengangkat Ibu Inggit Garnasih jadi pahlawan, karena kan tadi kalau ngedengar perjalanannya udah lumayan juga ya, udah 3 kali dan ternyata mengalami kegagalan juga. Nah terus apalagi nih, sementara kan maksudnya gini, banyak orang tua dulu itu tahu Ibu Inggit itu kiprahnya seperti apa dalam perjalanan Bung Karno, tapi banyak juga kenapa gagalnya ya gitu. Padahal dibilang sumbangsihnya juga tidak kecil, besar sekali kan. Yang pernah aku dengar juga bahwa kan ibu bela-belain jalan dari rumahnya di Ciatel ke Bancai kan demi ngelongok Bung Karno gitu. Tapi why atau kenapa sampai gagal why atau gagal terus gitu? Gimana Kang? Ya, ini mah berkaca dari pengalaman saya kemarin ya waktu ikut yang terakhir angkatan kan, yang 2 kali sebelumnya saya nggak pernah tahu tuh gimana prosesnya seperti apa. Nah kebetulan kalau yang terakhir itu saya ditelepon memang sama tim TP2GB-nya Gedung Sate. Oke. Itu ditelepon. Pas ditelepon tuh, betul ini Kang Pram yang ini di komunitas yang bergiat Inggit Garnasih? Betul, kata saya bilang. Kami mau cari data katanya soal Inggit Garnasih. Oh gitu, kenapa ke saya gitu? Kan ada keluarganya, masih ada. Ya. Gitu. Nah nggak tahu lah, kemudian janjian akhirnya mereka datang tuh ke rumah. Oke. Saya kasih kan data-datanya udah pernah saya kumpulin. Ada hampir 13 buku lah soal Ibu Inggit. Terus ya ada belasan penelitian juga, tesis, skripsi gitu-gitu. Dikasih tuh, ternyata kemudian setelah mereka foto-foto, nge-scan si buku-buku itu, beberapa hari kemudian saya diundang tuh ke seminarnya. Nah waktu itu seminarnya di Hotel Savoy Oman. Datang saya kaget karena teman-teman komunitas yang biasa bergiat di soal Inggit Garnasih
yang biasa ketemu di rumah ibu gitu ya di sini, nggak ada, nggak banyak yang saya kenal. Jadi satu-satunya yang saya kenal cuman keluarganya Ibu Inggit Garnasi doang gitu. Yang lain nggak ada wartawan, komunitas yang datang atau ormas apa gitu. Nggak ada yang saya kenal. Gitu. Datang, duduk, terus saya lihat perhatikanlah sih sebenarnya standar lah ya paparan kenapa ibu dinaikin diusulkan jadi pahlawan nasional, kemudian paparan akademiknya dan sebagainya. Nah, cuman lucunya dari 6 panelis yang ngomong tuh di depan, itu mereka rata-rata cuman pakai 4 buku rujukan doang. Oh. Jadi 13 buku yang saya kasih tuh nggak pakai gitu loh. Why? Ini kan bodor gitu loh. Bodor memang. Nah, tapi setelah itu saya juga nggak dapat jawabannya kenapa kok bisa kayak gitu. Nah, tapi ceritanya kemudian akhirnya memang gagal lah. Terus juga memang dari segi pengangkatan pahlawan di tahun kemarin di waktu ibu dinaikin dulu tuh yang terakhir tuh memang dari Jawa Barat sendiri itu naikin 6 orang. Oh, banyak juga. Jadi kan kalau di daerah-daerah lain memang naikin satu. Tunggal lah, calon tunggal. Jadi kemungkinan untuk terpilihnya besar. Sedangkan dari Jawa Barat sendiri itu naikin 6. Ya Allah. Naikin 6. Jadi secara kuota ya agak susah juga memang. Gitu. Cuman buat saya pribadi, secara pribadi ya. Gak penting-penting amat sih sebenarnya. Karena ya tadi yang saya bilang, yang penting itu value-nya. Yes. Penting value. Orang tahu gimana spirit juangnya ibu, apa yang udah ibu lakukan, dan diakui atau tidak ibu sebagai pahlawan nasional secara status bagi saya tetap pahlawan. Dia tetap ibunya Indonesia gitu. Keren. Jadi memang kalau tadi aku dengar itu memang bahwa konyol juga ya bahwa sudah datang meminta data tapi ternyata yang dipaparkan tidak sepenuhnya maksimal apa yang diberikan. Jadi mungkin tim penilai juga agak datanya segini-gininya dan mungkin kayaknya template juga ya itu aja mungkinnya yang sering kita baca dan dengar. Jadi mungkin ada penilaian kayak gitu makanya ibu gagal naik dari pahlawan nasional. Ya, terus juga saya ngelihat beberapa persyaratan dari Kemensos yang menjadikan seorang pahlawan itu kayaknya juga terbatas pada lingkup yang nggak luas gitu. Oke. Misalnya dia pernah terlibat dalam urusan politik, pernah memimpin perang, pernah ya pokoknya gitu-gitulah. Dan itu standarnya nggak standar yang mudah gitu loh. Nggak standar yang mudah. Jadi bayangkan bahwa orang harus jadi pahlawan ketika dia harus jadi pimpinan politik. Orang jadi pahlawan ketika dia bisa memimpin perang. Orang bisa jadi pahlawan ketika dia punya massa. Sedangkan sepanjang hidupnya ibu tuh nggak di bidang itu. Yes. Ibu tuh di bidang support system. Jadi seandainya yang di pucuknya itu adalah Soekarno, betul, dan teman-temannya, yes, gitu loh, yang tidur di rumah ini, yang makan di rumah ini. Nah, ibu tuh ada di balik itunya. Dia yang mensupport itu. Jadi sebenarnya standarnya dari Kemensos juga kurang luas sebenarnya buat itu. Jadi seandainya misalkan terpilih menjadi pahlawan nasional, memang sih standarnya harus diubah dulu. Standar jadi pahlawan itu apa gitu. Jadi jangan mengira bahwa standarnya jadi pahlawan nasional itu harus begitu. Walaupun sebenarnya dalam bidang-bidang itu pun sebenarnya ibu, kalau boleh dibilang ya, dari literatur yang lain sebenarnya ibu melakukan itu, walaupun tidak sebesar
yang Tidak semasif, dilakukan oleh suaminya gitu loh. Kayak misalkan pernah menjadi pimpinan politik. Apakah Ibu Inggit pernah? Sebenarnya pernah. Sebenarnya pernah. Ketika Bung Karno masuk ke penjara Sukamiskin. Siapa yang ngurus partai? PNI ya. Jadi waktu Bung Karno masuk ke penjara Sukamiskin, itu tuh PNI terbelah jadi dua. Ada PNI baru, ada PNI yang lama. Tapi kemudian karena PNI dicecar terus-terusan oleh Belanda, jadi akhirnya PNI diredupkan, diubah menjadi Partindo, Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia. Partindo ini ketika Bung Karno di Sukamiskin, itu secara manajemen itu diserahkan ke Bu Inggit. Secara manajemen diserahkan ke Bu Inggit. Ya oke lah Bu Inggit, tapi kan Bu Inggit kan seorang perempuan, nggak bisa apa-apa. Akhirnya Bu Inggit dengan kuasanya itu menguasakan kepada Husni Tamrin, gitu loh. Dan Pak siapa? Saya lupa satu lagi. Tapi itu dikuasakan memang ke teman-teman dekatnya gitu loh. Tapi kekuasaan secara kepemilikannya Ibu. Gitu loh. Jadi apakah Ibu pernah memimpin politik? Pernah. Walaupun ya kemudian dikuasakan, gitu. Dimandatkan ke orang ya. Terus apakah Ibu pernah memimpin massa? Pernah. Ada fotonya di koran apa gitu. Ibu tuh lagi pidato. Ibu lagi pidato gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan memang kategorinya begitu, sudah ada sebenarnya. Tapi memang tidak semasif suaminya, gitu loh. Nggak semasif Bung Karno. Tapi yang jelas memang posisinya Bu Inggit itu pada posisi support system, bukan posisi pimpinan gitu. Jadi bukan orang yang di atas, tapi yang di bawah yang menyokong itu semua. Jadi seandainya misalkan artis mah, Ibu soundman gitu. Kalau Bung Karno seorang penyanyi, Bu Inggit itu soundman gitu. Kira-kira gitu. Jadi memang Bu Inggit juga kalau misalkan mengacu kepada standar Kemensos yang tadi Kang Pram katakan bahwa harus menjadi pemimpin politik, punya massa. Ternyata Ibu Inggit sudah melakukan itu juga, walaupun memang skalanya tidak semasif Bung Karno suaminya. Mungkin karena keterbatasan beliau wanita juga dan ya sebagai wanita gimana sih pada zaman itu kan yang tidak seperti sekarang. Jadi bisa juga dimaklumi juga. Tapi kalau ditanya ada apa enggak? Ada. Toh tadi buktinya ada di koran dan ada bukti-bukti lain. Buktinya ada. Dan kalau misalkan memang perlu lagi nih satu aja misalkan satu bukti kenapa Bu Inggit pantas jadi pahlawan nasional. Pernah ke rumah Bu Inggit nih 10 perwakilan negara-negara ASEAN itu kalau nggak salah. Tapi militernya ya. Itu pernah datang ke sini. Jadi pengen tahu katanya rumah Bung Karno yang mana gitu. Nah dia keliling-keliling, terus dia nanya gini, satu orang tuh saya lupa namanya. Ini Bu Inggit nih kalau misalkan dia pantas jadi pahlawan, coba sebut deh satu deh. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Pertanyaan dari atas militer tadi. Satu aja. Kiprah beliau gitu. Satu aja. Nggak perlu banyak-banyak. Kalau misalkan dia ikut suami ke sana kemari, ikut ngawal pidato itu mah biasa, ada itu mah istri-istri yang lain juga kayak gitu. Karena memang istri pasti ngikut suami gitu. Nah, tapi ada nggak satu aja? Kenapa dia pantas jadi pahlawan? Saya bilang gini, ada satu kiprah beliau, kiprah Ibu yang buat saya itu nggak bisa diwakili sama siapapun. Ibu jadi penerjemahnya Soekarno. Soekarno orang Jawa Timur, datang ke Bandung, ngomong sama orang-orang Sunda, gimana? Ibu yang jadi penerjemahnya. Jadi bayangkan bahwa Ibu itu mencoba
mentransliterasikan bahasanya Soekarno yang menggebu-gebu akademis, terpelajar dari bahasa Melayu dan bahasa Belanda itu ke dalam bahasanya masyarakat gitu. Yang masyarakat lokal di sini. Yes. Nah, bayangkan ibu ngomong di sini, datang ke Garut, Sumedang, Ke sawah-sawah, ke pelosok, di Merdeka. Pak, Merdeka. Wah, Merdeka teh kieu. Oh. Ya, gimana caranya? Hanya Bu Inggit yang bisa menerjemahkan dan memahami. Dan kemudian si atasnya militer itu, oh bener. Bener. Gak mungkin seorang istri bisa melakukan itu. Yes. Belum tentu seorang istri bisa melakukan gitu. Jadi, nah itu juga yang kemudian kemarin itu nggak pernah disebut-sebut. Waktu seminar yang terakhir itu, bahwa Bu Inggit tuh yang jadi transliteratornya gitu. Yang translatornya Bung Karno tuh nggak pernah disebut-sebut. Makanya kemudian kalau misalkan Bu Inggit hari ini mau dinaikin lagi, ya menurut saya itu pantas untuk dinaikin. Dan di highlight juga nanti di forum itu ya, bahwa ini ibu loh, Ibu Inggit loh yang menerjemahkan bahasa Bung Karno yang sungguh menggebu-gebu ke masyarakat, dan masyarakat bisa memahami itu. Betul. Bayangkan seandainya Ibu Inggit tidak melakukan itu, PNI tahun 1928, 1929 itu nggak mungkin jadi partai terbesar di Indonesia. Wow. Pertumbuhan di Bandung aja itu paling cepat. Karena kalau yang lain itu si anggotanya mungkin 1.000, 2.000. Di Bandung itu pertumbuhannya 5.000 sampai 6.000 orang dalam setahun. Luar biasa. Kalau nggak ibu yang terjemahin, gimana caranya orang Jawa Timur itu? Iya. Bisa dibayangkan gitu ya, bahwa dengan analogi bahwa Bung Karno pada saat itu sebagai seorang mahasiswa baru, maba, dari rumah Pak Cokro di Jawa sana, tiba-tiba datang ke Bandung, yang secara kultur budaya beda, bahasa beda, tapi bagaimana beliau sosok Bung Karno bisa meraup mahasiswa itu kalau tidak ada penterjemah yang bisa memahami pikiran. Dan itu adalah sosoknya ada di Ibu Inggit. Karena memang setelah pertama kali datang kan memang ke sini kan. Oh, enggak di sini. Oh, di rumahnya Pak Sanusi. Oh, Pak Sanusi di Jalan Kebonjati. Oh, jadi pertama kali ke Bandung ke rumah di Pak Sanusi di rumah ini mah ini hasil dibeli sebenarnya. Oh. Bung Karno. Jadi Bung Karno setelah kuliah itu sempat kerja. Bikin biro arsitek sama anaknya Pak Cokro yang paling gede, Anwari Cokro Aminoto. Bikin biro arsitek, sempat bikin beberapa rumah di Bandung. Nah, uangnya dibelikan rumah ini. Okay. Tapi belum kayak gini ya rumahnya. Iya. Rumahnya masih rumah panggung. Karena terkena imbas Bandung Lautan Api. Betul. Jadi pas tahun 46, selain ini rumah ini memang udah dijual waktu mereka dibuang ke ND tahun 33. Jadi rumah ini sebenarnya udah bukan punya Bung Karno dan Bu Inggit lagi. Nah, jadi terus tahun 46 sempat terbakar. Nah, waktu Bu Inggit sudah bercerai dari Bung Karno, terus pulang dari pengungsian tuh 49, balik lagi ke sini, terus dibangunkan sama menantunya sama anaknya, dibangunkan rumah lagi di sini. Nah, ibu yang minta. Oh, ibu sendiri minta di sini lagi. Ibu yang minta. Jadi ibu minta kalau bisa saya pengen rumah di tempat saya punya kenangan manis bersama suami saya. Ke Bandung lah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Ya, kenangan manis. Makanya Bung Karno mungkin mengucapkan quotes itu, mungkin ada kenangan yang dalam bagi beliau di sini, di Bandung itu dan di sini ya. Bung Karno emang nggak pernah bisa move on dari Bu Inggit. Walaupun sama Bu Inggit juga. Walaupun setelahnya yang kita tahu bahwa presiden kita memang menikah lagi dengan banyak wanita, istri ya, banyak perempuan. Gitu. Ya, yang kalau dari banyak penafsiran para sejarawan yang saya temui itu
mereka rata-rata berkesimpulan, walaupun nggak semua, rata-rata mereka berkesimpulan Bung Karno tuh menikah lagi dengan wanita-wanita lain itu untuk mencari sosok Inggit. Wanita-wanita lain itu seolah-olah ingin melengkapi puzzle yang hilang gitu. Jadi misalkan ada istri yang jago masak, memang Bu Inggit jago masak. Bagi Bu Inggit jago masak. Terus ada yang dia pakaiannya selalu bagus gitu ya. Dandan cantik. Dan memang Bu Inggit memang jago di sini. Ya. Ada yang memang jago di tirakatnya. Memang Bu Inggit jago di tirakatnya. Jadi paket komplit ya Bu Inggit sebenarnya. Paket komplit sebenarnya. Kan kalau kata siapa Pak Tito, cucunya Bu Inggit tuh dia bilang Bu Inggit tuh 3 sosok dalam satu tubuh. Seorang sahabat, seorang ibu, dan seorang kawan. Ya, seorang istri, sahabat, dan ibu. Di paket komplit sebenarnya. Jadi ketika Bung Karno melepas Inggit tuh jadi kehilangan support sistemnya aja. Separuh jiwaku pergi itu benar. Ya. Makanya kan ada quote itu loh Bung Karno kan. Iya. Ke Bandung aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Ya karena memang nggak bisa move on. Dan Pak Karno juga merasa bahwa mohon maaf gitu ya, sosok Ibu Inggit itu tidak bisa didapatkan di istri-istrinya yang lain setelahnya. Gitu. Jadi paling hanya puzzle-puzzle potongan-potongan kecilnya. Mungkin misalkan boleh dikatakan seperti di sosok istri ini ada figur ibu yang jago masaknya, tapi jago tirakatnya agak tidak sehebat ibu. Atau di sosok ini jago dandannya, cantiknya, tapi untuk di segi masaknya mungkin agak kurang seperti itu. Kira-kira gitulah. Kalau yang jawaban-jawaban yang pernah saya temui mereka kesimpulannya begitu. Jadi memang bahwa dikatakan Ibu Inggit secara jasa juga sangat besar, tidak bisa dikerdilkan begitu saja. Kalau kata S.D. Puradi Sastra, dia bilang Bu Inggit tuh punya satu rekening di bank jasanya Republik Indonesia. Wah, punya rekening di bank jasanya Indonesia. Benar-benar. Itu punya satu rekening khusus dia sendiri gitu. Bank jasanya Indonesia gitu. Dan Indonesia tuh nggak bisa menghilangkan itu. Yes. Karena memang saya juga pernah mendengar dari kakek nenek saya almarhum ya, bahwa memang tapi ini sebagai mungkin sudut pandang seorang perempuan ya, nenek saya pada saat itu merasakan mungkin sesama perempuan juga gitu ya, mengatakan gini, iya Bung Karno bisa besar di Bandung teh karena punya sosok wanita yang hebat lelaki lelaki yang hebat di belakangnya pasti ada wanita yang lebih hebat dan bisa mensupport dan bisa dibuktikan bahwa tadi kan kata Kang Pram bahwa PNI besar terus menerjemahkan ke masyarakat awam yang lokal, itu kan butuh kemampuan intelektual, kecerdasan emosional yang tidak main-main, dan tidak semua perempuan pada zaman itu mendapatkan hak itu. Kelebihan itu, dan itu semua ada di Ibu Inggit ternyata. Betul. Makanya kemudian sampai terakhir pun sebenarnya Bung Karno tuh nggak mau melepas ini tuh sebenarnya. Nggak mau. Cuman karena Bung Karno kekeh ingin menikah lagi. Bu Inggit yang meminta, nggak apa-apa, kamu nggak mau melepas, tapi saya yang mundur. Oh gitu. Jadi tidak pernah ada terjadi, maaf, saya talak kamu, kita cerai. Oh, tidak pernah ada. Jadi dari Bung Karno tuh nggak pernah ada keluar kata-kata itu. Jadi Bu Inggit yang bilang, pasok kamu lanjut nikah, tapi saya yang mundur. Alah, bebe. Jadi sungguh besar sekali hati seorang Inggit ya. Bisa dibayangkan, maksudnya setelah apa yang beliau
perjuangkan apa ya, pupurihin atau perjuangan beliau selama ini dengan di ending seperti itu, tapi beliau dengan sosok keibuannya besar ke apa jembar hati kejumaat kelegowoannya beliau bisa ya udah saya yang mundur gitu. Itu kan butuh kecerdasan emosional yang wah bisa dibayangkan mungkin kalau pada zaman itu sudah ada sosmed mungkin sudah viral FYP di mana-mana. Ini Komnas HAM perempuan masih rame juga. Kom feminis masih rame. Benar. Ya, tapi yang jelas mundurnya Bu Inggit itu bukan karena Benci. dia benci. Oke. Jadi kan pernah tuh Bu Inggit nanya, Bung Karno nanya ke Bu Inggit, kamu teh mundur teh kenapa, benci sama saya karena saya? Enggak. Justru karena saya sangat mencintai kamu. Saya nggak mau cinta saya terkotor karena saya lihat ada cewek lain menyeduhkan kopi buat kamu. Wah, eta teh nyeredet. Kira-kira gitu lah bahasa ayeuna mah kira-kira gitu. Jadi menurutnya bukan karena benci, justru karena saking cintanya dan karena cinta itu aku ingin melihat kau bahagia dengannya dan aku tidak mau cintaku kotor melihat keirian atau ada wanita lain yang menyeduhkan kopi untukmu. Jadi kalau kayak kata teman saya kemarin gitu ya, waktu kejadian meninggalnya Kang Acil Bimbo. Oh ya. Saya ketemu di Jogja, terus kami cerita lah soal itu. Jadi ini luar konteks tapi polanya sama. Terus saya tanya, Mas, mau lihat nggak foto terakhirnya Kang Acil gitu waktu lagi di rumah sakit? Oh jangan. Saya pengen mengingat Kang Acil ketika saya ketemu dengan beliau terakhir kalinya, waktu masih gagah, masih sehat, masih oke gitu. Nah, saya pengen mengingat itu. Saya nggak mau mengingat. Biarkan memorinya itu terakhir di situ. Nah, mungkin Bu Inggit juga gitu. Dia ingin mengingat bahwa Soekarno yang selama 20 tahun bareng-bareng gitu loh. Yang selama 20 tahun menyayangi dia, bareng-bareng berjuang bareng gitu. Nah, dia pengen mengingat Soekarno tuh dalam memori itu seperti itu gitu. Bukan Soekarno yang kemudian menyakiti dia gitu. Kalau dari bukunya Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, kalau kata analis itu kita pernah bahagia, kenang itunya saja. Kira-kira gitu. Jadi berarti setelah kejadian mundur masing-masing, berarti apa ada pernah pertemuan lagi, Bung, secara hidup ataupun gimana sih setelah itu? Karena kan pasti mungkin ya sudah gitu. Ada dua pertemuan. Pertama tahun 55 ketika mau pembukaan KA 1955. Yes. Itu Bung Karno datang ke sini tanpa pengawalan, bertiga. Non protokoler. Jadi diam-diam datang ke sini. Bertiga aja, bareng dengan Ali Sastroamidjojo dan Ruslan Abdul Ghani. Oke. Nah, tiga-tiganya kan kader PNI nih. Iya. Jadi dia datang ya sebagai kawan aja gitu. Minta doa, restu, cita-cita kita mau terwujud. Itu karena kan tahun 1933 tuh pernah ngomongin Persatuan Asia dan Afrika di Tegalega. Gitu. Jadi kebayang ngomong pas datang ke sini tuh cita-cita kita tahun 33 tuh mau terwujud loh. Nah, kira-kira tahun 55 ini. 55 itu. Terus terakhir tahun 60 ini fotonya. Tahun 1960 tuh memang itu sengaja Bung Karno mau datang. Sengaja beliau datang dari Jakarta. Saya datang, pengawalan ketat dan sebagainya gitu. Datang ke sini. Bu Inggit baru beres sakit. Oh, ngalongok. Kadede. Terus Bung Karno nanya, katanya sakit. Ya, biasa sakit rakyat. Sakit rakyat. Sebentar juga sembuh. Gitu. Terus ya mereka ngobrol sekitar sejam. Nah, kemudian izin tuh mau pulang. Sebelum pulang tuh Bung Karno bilang, doain saya supaya saya kuat mimpin negara ini. Saya selalu ngedoain kamu, Gus. Doa saya nggak pernah putus buat kamu. Tapi ini baju teh saya. Baju teh bagus, gagah. Bagus baju. Bisa dari siapa?
Dari siapa? Ingat, baju ini dari rakyat. Jangan lupakan siapa yang udah ngasih kamu baju ini. Seperti cita-cita kita bersama dulu. Berarti itu adalah nasihat dan statement terakhir dari Bu Inggit bahwa baju ini tuh dari rakyat. Jangan lupa. Baju ini dari rakyat. Jangan lupakan siapa yang udah ngasih baju ini sama kamu. Kayak cita-cita kita bersama. Dalam. Jadi memang keibuan banget ya Bu Inggit tuh. Dan setelah itu sampai akhirnya Bung Karno wafat, tidak ketemu lagi atau bagaimana? Enggak. Jadi memang pertemuan terakhir dan ingat ini tuh dari rakyat ya. Kelas sampai di situ. Berarti ketemu lagi pada saat pemakaman Bung Karno. Setelah itu, tapi terlihat ya bahwa Bu Inggit tidak menaruh dendam, benci, dan sesuai dengan apa yang diomongkan terakhir bahwa saya emang nggak pernah benci, menerima, masih ngasih nasihat. Meren kalau kita zaman sekarang mah kayak ngapain datang lagi. Nah, itulah value yang sebenarnya pengen saya bagikan ke teman-teman semua. Yes. Bahwa negeri ini tuh nggak dibangun dari kebencian. Iya, negeri betul. Itu nggak dibangun dari caci maki, benci-benci. Justru negeri ini dibangun dari cinta. Ya. Dan contohnya ya itu mereka berdua. Berarti ya. Dan menarik Kang, berarti bahwa memang seperti kata Kang Pram tadi bahwa terlepas apakah memang status ibu resmi pahlawan nasional atau tidak, tapi melihat dari perjalanan ibu dengan kecerdasan beliau, keluasan hati, tanpa status gelar pahlawan nasional pun sosok beliau atau value nilai seorang Bu Inggit sudah menjadi pahlawan sesungguhnya dengan mengajarkan dan memberikan contoh nilai-nilai yang sempurna untuk kita teladani. Yes, betul. Dan pahlawan kan adalah orang yang penuh banyak pahala. Betul. Itulah pahala ibu gitu. Betul. Ya. Dan masih banyak hal lain yang perlu kita contoh daripada ibu. Ya. Gitu. Jadi terlepas apapun statusnya, ibu tetap menjadi pahlawan di hati kita dengan nilai-nilai yang spirit-spiritnya yang luar biasa. Begitu. Jadi memang hari ini di sore ini yang begitu indah dan ditemani oleh bakso dan teh dan rintik hujan Bandung, yes, cocok banget. Kita mendapatkan sebuah nilai yang begitu dalam di salah satu sudut kota Bandung, yang dimana sekarang kita juga hadir di rumah bersejarah Ibu Inggit yang menjadi saksi perjalanan seorang Pak Karno, Ibu Inggit sebagai sosok yang kita bahas, begitupun tokoh-tokoh nasional lain yang telah pernah hadir di sini, bahwa saya mendapatkan bisa menarik satu nilai daripada Ibu bahwa kan status mah tidak peduli status atau tidak peduli apapun, yang penting bagaimana kita melakukan yang terbaik dan biarkan sejarah yang menilai kita. Dan karena warisan yang terbaik adalah sebuah nilai atau value. Pikiran mah atau value tidak akan pernah habis dengan zaman. Begitu. Jadi terima kasih atas waktunya Kang Pram. Ini bakso juga sudah menunggu sambil, dan terima kasih teman-teman juga sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang didengar dan ditonton teman-teman menambah kecintaan kita, semangat kita untuk negeri ini, dan kita sama-sama berdoa untuk kebaikan negeri ini, dan semoga pemimpin-pemimpin kita dibukakan hatinya. Dan sedikit mengutip daripada statement Ibu tadi, ingat baju ini dari rakyat, jangan lupa siapa yang ngasihnya. Gitu kawan-kawan, terima kasih, selamat sore. Saya Kiki dan ini Kang Pram, begitupun Teh Seni yang menjadi operator di sana, mengucapkan selamat sore, selamat melaksanakan aktivitas, dan sampai jumpa.